Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Wands. Artinya apa? Artinya di sini memang kalau bisa saya katakan fokus kamu memang di saat ini memasuki fase-fase berakhirnya tahun 2020, fokus kamu sangat jelas sekali. Kamu fokus kepada hal-hal yang kaitannya dengan materi dan masa depan kamu. Karena apa? Di sisi yang lain, kamu memperjuangkan asmara kamu itu hanya akan membuang-buang energi kamu, hanya akan membuang-buang tenaga kamu, dan itu akan semu, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika kamu memperjuangkan keuangan kamu, memperjuangkan pekerjaan kamu, memperjuangkan usaha kamu, itu akan mendapatkan hasil yang nyata. Artinya apa? Pusingnya kamu, susah payahnya kamu, itu ada hasil yang nyata ketika kamu bisa memprioritaskan pekerjaan, usaha, maupun keuangan kamu. Tetapi jika kamu memprioritaskan asmara kamu berada di grade yang paling atas, maka kamu hanya akan bertepuk sebelah tangan, tidak ada yang kamu dapatkan. Dan ini sudah sangat bagus sekali di hari ini, di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, kamu bisa terfokus kepada hal-hal yang kaitannya dengan masa depan kamu dan kaitannya dengan materi. Knight of Cup artinya kamu memperjuangkan apa yang saat ini kamu genggam, yaitu kondisi finansial kamu yang akan kamu bawa untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Dan di sini di satu sisi rezeki kamu sangat mengalir dengan luar biasa dan keuangan kamu di hari ini bahkan tidak ada masalah yang cukup serius, sehingga di hari Jumat saya sarankan ketika kondisi keuangan kamu baik, jangan lupa untuk bersedekah. Dan kemudian di sisi yang lain, apabila kamu berwirausaha, tentunya di sini ada peningkatan yang pelan-pelan tetapi pasti. Nah, lebih baik seperti itu daripada peningkatannya langsung terasa drastis tetapi nanti tiba-tiba terjun bebas. Dan di sini untuk sisi usaha, kamu harus betul-betul prefer atau konsentrasi di dalam mengembangkan usaha kamu. Tetapi kalau kamu yang bekerja, ya harus sesuai dengan rutinitas yang ada, sesuai dengan SOP yang ada dalam tempat kerja kamu. Dan kesimpulan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, alangkah bijaksananya adalah ketika kamu saat ini sedang fokus dengan hal-hal yang cukup penting, maka hubungan asmara kamu kesampingkan terlebih dahulu. Kalau pasangan kamu marah bagaimana? Pertanyaannya adalah pasangan kamu bisa nggak memahami kamu? Kamu memahami pasangan kamu bisa. Mosok pasangan kamu memahami kamu nggak bisa. Nah, pertanyaannya, kamu mau bertahan dalam situasi yang seperti ini nggak? Kamu bertepuk sebelah tangan memperjuangkan seseorang yang bahkan sama sekali belum memperjuangkan kamu. Nah, itu yang harus bisa menjadi pertanyaan besar di dalam diri kamu. Jangan sampai kamu terlalu memperjuangkan hubungan asmara kamu tetapi justru malah melepaskan hal-hal penting yang saya sebutkan tadi. Oke? Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Capricorn untuk hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Wands. Artinya apa? Artinya kamu butuh kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Maaf kata, sebenarnya di sini kalau bisa kita simpulkan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu itu orangnya jarang sekali curhat. Jarang sekali bercerita. Bahkan ketika kamu punya pasangan pun, kamu masih tetap yakin dengan keyakinan kamu sendiri tanpa mau menceritakan kepada pasangan kamu.
Nah, kenapa kok Aquarius cenderung seperti itu? Karena Aquarius masih punya keyakinan bahwa masalah ini bisa diselesaikan sendiri. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya Five of Cup. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang remuk, ada sesuatu yang hancur. Karena apa? Karena semuanya kamu pikul sendirian. Kamu sebenarnya di sini butuh teman cerita, butuh teman untuk bisa berbagi masalah. Tetapi kamu kenapa kok sampai dengan saat ini kamu masih merasa ragu untuk menceritakan masalah kamu kepada siapapun? Memang di sini kamu cukup selektif untuk tidak asal bercerita. Tetapi ketika dengan pasangan, seharusnya kamu bisa lebih terbuka. Siapa tahu pasangan kamu bisa membantu kamu. Kecuali kalau kamu jomblo. Kalau kamu jomblo emang nasibnya ngenes. Udah nggak punya teman cerita, masalah banyak, dipikul sendiri, ngomong sendiri sama tembok. Nah, ketika kamu punya pasangan, seharusnya bisa kamu fungsikan untuk bisa mencari problem solving dari masalah yang kamu hadapi. Dan tentunya di sini kenapa kamu suka merasa sedih secara tiba-tiba, yaitu karena itu tadi, sering memendam masalah kamu sendiri. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu pendam lama-lama akan menumpuk sehingga apa? Mengakibatkan kesedihan, yang dimana rasa sedih kamu tidak bisa mengeluarkan air mata. Karena apa? Sedih tanpa mengeluarkan air mata itu adalah sejatinya rasa sedih yang teramat dalam di dalam diri kamu, dan kamu harus bisa mengantisipasi hal itu. Yaitu dengan apa? Kamu pengen merasakan kebebasan. Tetapi kalau kamu tidak bisa melepaskan unek-unek kamu bercerita dengan pasangan kamu atau bercerita dengan kedua orang tua kamu minimal, maka kamu tidak akan mencapai apa yang dinamakan freedom atau kebebasan. Maka dari itu usahakan dan upayakan dengan betul-betul ceritalah masalah kamu kepada kedua orang tua kamu. Karena apa? Tidak mungkin kedua orang tua kamu bisa menjatuhkan kamu. Pasti kedua orang tua bisa memberikan solusi yang terbaik. Ketika kamu ragu bercerita dengan pasangan, ragu bercerita dengan orang lain, maka berceritalah kepada orang tua kamu. Dan yang paling hakiki adalah ceritakan masalah kamu kepada Dia, Sang Pencipta seluruh semesta alam ini. Tentunya hal ini kamu lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan kebebasan di dalam diri kamu. Dan masalah kamu ini kalau bisa saya katakan juga cukup kompleks. Karena apa? Di situ ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, ada masalah usaha. Masalah ini, masalah itu numpuk jadi satu. Sehingga apa? Usaha kamu terkesan mandek untuk hari ini. Masalah pekerjaan juga ada masalah dengan teman kerja. Ada masalah di tempat kerja yang dimana mempengaruhi mood swing kamu dalam kamu bekerja. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, memang di sini pikiran kamu itu kemana-mana, sehingga apa? Mengakibatkan jebolnya arus keuangan kamu. Dan hal ini yang harus betul-betul kamu perhatikan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang tidak ada masalah. Karena apa? Kamu bisa memberikan kebebasan kepada pasangan kamu, dan pasangan kamu juga dalam tanda kutip masih bisa memberikan kebebasan kepada diri kamu. Sehingga apa? Ketika sama-sama diberikan kebebasan, maka harus bisa saling menjaga rasa saling percaya. Oke? Seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, yang menjadi permasalahan saat ini adalah segala sesuatunya selalu kamu rasakan sendiri. Segala sesuatunya selalu kamu pendam sendiri. Hampir sama dengan Aquarius, tetapi karena kamu memang masalahnya berat banget, masalahnya besar banget, sehingga apa? Sehingga nyesek kamu itu kuadrat dibandingkan Aquarius. Artinya 2 kali lipat rasanya sekamu dibandingkan Aquarius. Sehingga apa? Sehingga di sini memang terkadang kamu berusaha untuk melepaskan beban-beban yang ada. Walaupun memang ada keajaiban yang dari hari kemarin ada di dalam diri kamu, tetapi masih belum signifikan. Penyelesaian masalahnya ada, tetapi semua masalah yang ada di dalam diri kamu belum bisa terselesaikan dengan semuanya. Tetapi ya nggak apa-apa, karena apa? Memang sejatinya ketika kamu akan menyelesaikan masalah itu satu persatu. Satu persatu dulu masalah kamu selesaikan, kemudian tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Supaya masalah itu tidak kembali lagi pada beberapa waktu yang akan datang, sehingga betul-betul tuntas, betul-betul kamu habiskan, dan masalah itu bisa lenyap di muka bumi ini. Itu poin yang penting sebenarnya. Tetapi di sini memang ada beberapa kemungkinan.
Saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yang memang menjadi harapan kita bersama adalah masalah kamu bisa selesai segera di akhir tahun 2020 ini. Tetapi seandainya atau bahasa Jawanya kepepetnya, pahit-pahitnya, masalah kamu di tahun 2020 ini tidak bisa selesai, maka tidak akan jadi masalah jika kamu bawa ke tahun 2021. Tetapi ingat, hanya untuk bulan Januari saja. Jangan sampai kamu bawa sepanjang tahun. Karena apa? Sia-sia 12 bulan di tahun 2021. Maka di bulan Januari nggak apa-apa. Masalah di tahun 2020 kamu bawa. Tetapi pastikan selama 1 bulan di bulan Januari tahun 2020, masalah ini harus segera kamu selesaikan. Dan kamu harus bisa. Saya yakin harus bisa. Saya doakan kamu pasti bisa. Dan kemudian hal positif di hari ini apa, bro? Hal positif di hari ini adalah rasa simpati kamu kepada sesama itu tinggi. Sehingga apa? Walaupun kondisi pemasukan kamu hari ini ada sedikit sumbatan, tetapi kamu tidak menghalangi diri kamu untuk bisa bersedekah di hari ini. Dan tentunya ketika hari ini adalah hari Jumat yang penuh dengan rahmat, maka kamu bersedekah dengan penuh keikhlasan. Dan dari sisi sedekah kamu ini akan bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada dalam sisi keuangan kamu. Dan untuk pekerjaan dan usaha di sini memang masih cukup datar, masih cukup stabil, sehingga memang tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius dari masalah pekerjaan maupun dari masalah usaha kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya hubungan asmara kamu seperti kucing hitam, atau bisa dikatakan, maaf kata bahasanya, agak sedikit sial. Karena apa? Karena pasangan kamu selalu mengganggu kamu di dalam upaya-upaya kamu menyelesaikan masalah kamu. Sehingga apa? Apa yang menghambat masalah kamu selesai? Salah satunya adalah pasangan kamu. Karena pasangan kamu kurang bisa mengerti kamu, sehingga justru malah menjadi hambatan di dalam proses penyelesaian masalah yang kamu hadapi. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini ramalan untuk zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Swords. Oke, di sini saya katakan kamu harus mendengarkan video ini sampai selesai. Pertama, kamu harus berhati-hati dari lingkungan kerja kamu. Karena apa? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kamu harus berhati-hati dari lingkungan tempat kerja kamu. Karena apa? Lingkungan tempat kerja kamu sepertinya memang berpotensi untuk mendatangkan sakit hati di dalam diri kamu. Ketika di 2 hari kemarin, saya mengatakan akan ada musuh dalam selimut. Akan ada seseorang yang akan menjatuhkan kamu. Bukan dari masa lalu, tetapi dari lingkaran tempat kerja kamu ataupun tempat usaha kamu. Sehingga apa? Kamu harus betul-betul berhati-hati di tempat kerja maupun di tempat usaha kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika kita bicara soal masa lalu, sekarang kita terima dengan baik dan jujur aja. Masa lalu masih belum bisa kamu lupakan. Sehingga apa? Di dalam hati kamu masih kamu kotori dengan sebagian kecil masa lalu kamu. Tetapi yang harus kamu waspadai adalah, ibarat kata hati kamu itu warnanya putih, masa lalu kamu itu warnanya hitam. Walaupun hanya setetes, tetapi itu akan bisa menghitamkan sebagian. Maka jangan sampai kamu biarkan masa lalu kamu masuk dan merusak hati kamu. Itu poin yang kedua. Dan kemudian poin yang ketiga, bicara soal masalah keuangan harus betul-betul berhati-hati. Karena apa? Karena di sini masalah keuangan, karena tempat kerja kamu sedang ada masalah dengan teman-teman kamu, maka otomatis kondisi keuangan kamu akan terdampak. Walaupun memang sampai dengan saat ini bisa saya katakan masih cukup lancar, tetapi lambat laun nanti akan bermasalah. Sehingga minimalkan pengeluaran kamu terlebih dahulu, setidaknya sampai hari Natal. Karena apa? Ketika kamu bisa meminimalkan pengeluaran kamu, maka neraca keuangan kamu nggak akan berantakan. Dan itu yang harus kamu lakukan, terutama dari sisi keuangan kamu. Dan tentunya kamu harus mewaspadai hal-hal yang kecil yang bisa saja menjatuhkan kamu. Karena apa? Di sini seperti sebuah sinetron, hal-hal yang kecil justru malah bisa menghancurkan kamu. Maka kamu harus waspada, harus eling lan waspodo, dan kemudian juga harus meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam
dalam dua sisi, masalah pekerjaan maupun masalah usaha kamu. Kalau untuk soal masa lalu, kamu sudah cukup dewasa dan tentunya kamu tahu batasan-batasan sampai mana masa lalu itu akan mengikuti kamu. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Wands. Oke, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di sini memang di dalam sisi hubungan asmara tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius, tetapi di sini ada permasalahan dari sisi emosi kamu. Maksudnya bagaimana? Katanya nggak ada masalah yang serius, tetapi ada masalah dari sisi emosi kamu. Artinya apa? Ketika pasangan kamu baik, maka hubungan asmara kamu juga akan baik. Tetapi seandainya jika pasangan kamu melakukan kesalahan, maka hari itu akan runyam, akan buyar, akan ambyar seperti nasi kucing hilang karetnya. Nah, hal ini yang terjadi dari sisi hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu ditentukan di awal pembukaan hari Jumat tanggal 11 Desember. Begitu ayam berkokok, mata melek, dan bisa bangun, maka di sini mood kamu sudah mulai terbentuk. Nah, usahakan ketika kamu punya pasangan zodiak Taurus, selama satu hari ini, di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, jaga mood swingnya. Jangan sampai berantakan. Karena apa? Memang di sini di satu sisi, Taurus ini orangnya bisa sabar. Tetapi di sisi yang lain, ketika Taurus dipancing secara emosi, maka dia akan ngamuk seperti banteng, suduk sana, suduk sini. Banteng bukan partai politik. Banteng adalah logo dari zodiak Taurus. Maka dari itu di sini saya katakan, kamu harus betul-betul menjaga kondusivitas isi hati dari zodiak Taurus itu sendiri apabila kamu punya pasangan berzodiak Taurus. Kemudian yang kedua, secara sisi finansial buat kamu yang punya zodiak Taurus memang cukup lancar sekali. Memang cukup baik sekali. Sehingga apa? Sehingga secara pemasukan kamu sangat luar biasa lancarnya. Tetapi ya itu tadi, secara pengeluaran memang pengeluaran yang sifatnya untuk kebutuhan kamu itu hampir sedikit sekali. Tetapi pengeluaran untuk kamu meminjamkan uang kepada siapapun itu yang terjadi. Kamu terlalu mudah memberikan pinjaman. Sedangkan apa? Kamu saat ini pusing kapan uang kamu akan kembali. Maka dari itu jangan terlalu polos lah. Tolong. Jangan terlalu polos. Karena apa? Di bulan Desember akhir kamu akan ada kebutuhan yang besar. Sehingga jangan sampai kamu terlalu boros dari sisi keuangan kamu. Terutama untuk memberikan hutang kepada orang lain. Dan di sisi pekerjaan maupun sisi usaha, hari ini masih cukup datar-datar saja. Apalagi hari Jumat adalah hari yang pendek, sehingga kamu merasa cukup enjoy dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha kamu. Oke? Seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 ini, memang kamu sangat-sangat luar biasa sekali di dalam menyeimbangkan apa hal yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya di sini walaupun ada rasa sakit yang ada di dalam diri kamu, tetapi kamu bisa menyeimbangkan dan menetralisir rasa sakit kamu tersebut. Dan di sini kamu sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena di sini kamu bisa memahami diri kamu dan juga bisa memahami orang lain. Tetapi kemarin saya katakan, kamu itu ada sifat yang negatif. Nah, apakah itu? Yaitu sifat pelupa kamu. Terkadang dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha, itu agak sedikit terhambat, agak sedikit tersendat. Karena apa? Karena kamu terlalu pelupa. Nah, pelupa kamu ini nggak cocok. Karena apa? Seharusnya hal-hal yang menyakitkan yang harusnya kamu lupakan, bukan malah hal-hal yang penting. Sayangnya di sini adalah kamu selalu melupakan hal-hal yang penting yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu butuh keseimbangan secara emosi dan secara sifat untuk melupakan. Lupakanlah hal-hal yang menyakitkan. Jangan lupakan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kamu. Itu adalah poin yang penting. Dan kemudian selanjutnya adalah
Di sisi yang lain, the temperance juga artinya apa? Kamu bisa memahami pasangan kamu bisa mengalah dengan pasangan kamu. Tetapi di sini kamu yang menjadi masalah adalah kamu nggak bisa memahami diri kamu sendiri. Sehingga apa? Ketika teman kamu minta solusi kepada diri kamu, teman kamu curhat kepada diri kamu selalu bisa memberikan solusi yang bagus, selalu bisa memberikan solusi yang bijaksana. Tetapi ketika kamu butuh solusi, kamu malah pusing sendiri. Nah, itu yang jadi kelemahan kamu. Dan untuk masalah keuangan, di sini memang terkadang masalah keuangan kamu ada pengeluaran yang besar. Tetapi di sini pengeluaran yang besar itu sejauh ini masih bisa kamu handle dari sisi keuangan kamu. Sehingga untuk kamu yang punya zodiak Gemini, walaupun secara pengeluaran ada sesuatu yang besar, tetapi tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri karena apa? Untuk urusan usaha, urusan pekerjaan masih bisa menopang kondisi ekonomi kamu. Dan kamu harus bersyukur ketika diberikan kelancaran rezeki, harus bersedekah di hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Oke, hari ini bisa saya katakan sangat luar biasa sekali. Walaupun ada beberapa zodiak Cancer yang berada di dalam titik terendah. Karena apa? Karena berada dalam fase kebingungan ngelakuin apa sih di hari Jumat ini. Seakan-akan di hari Jumat ini bingung mau ngelakuin apa. Karena apa? Ada 3 masalah. Yang pertama, masalah keuangan. Masalah keuangan sepertinya hancur-hancuran. Karena apa? Secara pemasukan lancar, tetapi secara pengeluaran sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan dengan sangat baik. Maka dari itu, kehancuran dari sisi keuangan terjadi karena kamu tidak bisa mengendalikan sisi keuangan kamu. Dan yang kedua, dari sisi hubungan asmara, ada pihak ketiga yang bernama ini yang masuk ke dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Hubungan asmara kamu masalahnya bukan tercipta antara kamu dengan pasangan kamu, tetapi tercipta gara-gara ini. Kamu tahu ini siapa? Nah, itulah yang merusak hubungan asmara kamu. Maka jangan biarkan pihak-pihak yang sifatnya merusak di dalam hubungan asmara kamu justru malah mempengaruhi emosi kamu dengan pasangan. Karena apa? Ketika kamu dengan pasangan ini berantem, ribut, gaduh, dan sebagainya, maka pihak ketiga yang bernama ini itu sangat senang sekali dan tertawa di atas penderitaan kamu. Maka dari itu kekuatan asmara kamu harus betul sama-sama ditingkatkan. Dan kemudian selanjutnya, kamu selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya di dalam diri kamu itu sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu di sini kamu sering sekali membohongi perasaan diri kamu sendiri. Maka dari itu kenapa kok kamu tertekan? Karena kamu sering membohongi perasaan diri kamu sendiri. Dan ini sering sekali terjadi terutama di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan kemudian poin yang terakhir, ada sebagian kecil Cancer yang mendapatkan kebahagiaan dan kelimpahan. Dari sisi keuangan sangat lancar, dari sisi usaha bisa berkembang, dan dari sisi hubungan asmara memang minor masalah. Tetapi di sini mayoritas Cancer adalah seperti apa yang saya sebutkan tadi. Tetapi kamu jangan berkecil hati, karena apa? Yang namanya hidup pasti ada masalah, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kamu harus percaya kepada hal itu. Untuk masalah orang ketiga dari sisi hubungan asmara kamu, maka ini harus bisa kamu singkirkan. Singkirkan untuk apa? Jangan sampai pihak ketiga merusak hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu, termasuk buat kamu yang sudah menikah. Oke? Dan untuk masalah keuangan, yang harus kamu perhatikan adalah pemasukan kamu mungkin bisa dikatakan cukup lancar, tetapi pengeluaran kamu yang harus betul-betul kamu kencangkan ikat pinggang, jangan sampai terjadi kebocoran dari sisi pengeluaran kamu. Oke, sekian untuk kamu yang punya zodiak Cancer, ramalan untuk Cancer di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Swords. Di sini artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Leo ada satu hal yang harus kamu pahami. King of Swords. Rezeki sudah ada yang ngatur.
Artinya apa? Ada 3 masalah soal rezeki kamu. Yang pertama, rezeki kamu mungkin akan lancar sekali, tetapi tanggung jawab kamu terhadap keluarga kamu itu tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Memang sudah sikap dan sifat kamu untuk bertanggung jawab kepada keluarga kamu. Sehingga apa? Kondisi keuangan kamu alokasikan kepada kebahagiaan keluarga kamu. Karena apa? Kamu menganggap ini adalah bagian dari tanggung jawab. Dan kemudian poin yang kedua, walaupun ada yang meniru usaha kamu, menyamai apapun yang kamu lakukan, nggak usah khawatir bos. Yang namanya rezeki itu sudah diatur. Oh ya udah berarti dia niru, ya udah berarti kamu bisa menginspirasi orang lain. Oke bagus, tetapi kamu nggak usah iri soal rezekinya. Kenapa? Rezeki nggak mungkin salah alamat bro. Kita hidup sekian miliar manusia, sekian juta manusia. Itu rezekinya sudah ada yang ngatur, sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nggak usah khawatir soal rezeki. Termasuk soal pekerjaan, soal usaha. Jangan terlalu mengirikan. Mungkin kamu nggak iri ya, tetapi kamu terkadang suka merasa, wah itu kok rumputnya hijau. Kamu nggak tahu apa yang dia perjuangkan. Takarannya berbeda-beda. Dan kamu harus mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, berhentilah untuk mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Mungkin secara sikap Leo bisa dewasa, tetapi secara pasangan Leo ini yang tidak mau diajak dewasa. Sehingga apa? Terkadang Leo yang memahami pasangannya, tetapi pasangannya nggak bisa memahami Leo. Maka hal ini yang menyebabkan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini yang justru malah menciptakan masalah di dalam hubungan asmara kamu. Dan hari ini, hari Jumat, Leo sedikit kumat secara emosi. Karena apa? Karena ada yang memancing emosi. Makanya ketika hari Jumat ataupun malam Jumat, Leo selalu disediakan kemenyan, kembang 7 rupa, melati, kantil, dupa, dan kemudian ada jeruk, pisang, ingkung, ayam, dan sebagainya. Karena apa? Emosi Leo di malam Jumat ataupun di hari Jumat itu selalu tidak stabil. Oke, jadi seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Di beberapa hari terakhir ini memang secara perasaan kamu yang mendalam itu ada sesuatu yang uring-uringan. Artinya apa? Tidak ada sinkron antara pikiran dengan perasaan. Sehingga apa? Kamu ngerasa kayak uring-uringan terhadap diri kamu sendiri. Dan rasanya kehidupan kamu itu kayak ada beban. Pengen cerita tapi nggak tahu cerita sama siapa. Bingung apa yang mau diceritakan. Bingung mau cerita sama siapa. Sehingga apa? Ada rasa kesedihan yang dimana kamu tidak tahu apa yang menyebabkan kesedihan kamu. Ditambah lagi hubungan asmara kamu sepertinya sifatnya memang merusak diri kamu, terutama buat yang belum menikah. Karena apa? Kamu selalu dipaksa untuk menuruti semua keinginan pasangan kamu, yang dimana kamu merasa tidak nyaman untuk menuruti keinginan pasangan kamu. Seakan-akan kamu di bawah kendali pasangan kamu. Apa yang pasangan kamu minta itu selalu kamu turuti, walaupun kamu merasa nggak enak, merasa nggak sreg di hati kamu. Itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, masalah usaha, masalah pekerjaan memang masih menjadi masalah utama. Yang dimana masalah itu semakin banyak dan melebar kemana-mana. Termasuk untuk masalah keuangan, walaupun perlahan-lahan ada perbaikan. Tetapi kalau masalah yang datang bertubi-tubi, maka perbaikan dari sisi keuangan kamu apalah artinya. Ibarat kata apa? Kamu itu sedang ngecor jalan, tapi tiba-tiba banjir, semennya kemana-mana. Nah seperti itulah gambaran diri kamu dalam perjuangan kamu. Tetapi apapun itu, kamu harus bisa bangkit. Kamu harus bisa semangat. Kemarin sudah saya katakan, di ramalan 2021 kamu akan ada momentum yang pas. Maka dari itu kamu harus bisa segera bangkit untuk ambil momentum kesuksesan kamu di tahun 2021. Dan saya yakin kamu pasti bisa dan harus bisa. Saya doakan
yang terbaik buat kamu, kamu pasti bisa. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo untuk ramalan hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra alias timbangan. Di sini ada kartu The Devil, oke, hati-hati, atos-atos, be careful, dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, secara sisi keuangan, perbaikan-perbaikan yang cukup terasa sejak bulan Oktober tahun 2020 memang saya akui sangat bagus sekali. Tetapi ingat, di hari ini kamu harus waspada karena apa? Akan ada sisi pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar untuk di beberapa hari ke depan di bulan Desember tahun 2020. Itu poin yang pertama, hati-hati dengan pengeluaran besar di bulan Desember. Kemudian yang kedua, di sini sepertinya memang kamu berada di dalam fase yang dimana kamu lelah dengan keadaan. Kamu selalu berpikir bagaimana akhir tahun 2020 ini, bagaimana kamu menjalani hari ini sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Tetapi di sini kamu harus bisa ikhlas, harus bisa semangat. Untuk apa? Menjalani setiap proses yang ada di bulan Desember tahun 2020 ini. Ini baru tanggal 11, masih ada 20 hari lagi. 20 dikali 24 jam yang harus kamu jalani. Dan tentunya udahlah jalani aja. Gak usah terlalu banyak ngeluh, yang terbaik lakukan, yang buruk tinggalkan. Kunci yang kedua adalah itu. Dan kemudian yang ketiga. Yang ketiga dari sisi masalah hubungan asmara, walaupun ada masalah yang cukup besar, tetapi usahakan masalah di dalam hubungan asmara kamu jangan kamu bawa ke masalah pekerjaan dan jangan kamu bawa ke masalah usaha. Karena apa? Ketika kamu mencampur adukkan masalah menjadi satu, The Devil, harus berhati-hati. Karena ketika semuanya menjadi satu, maka akan tercipta kerunyaman yang sangat besar sekali. Maka dari itu, mawas diri, memilah-milah masalah, itu harus betul-betul kamu lakukan. Walaupun memang kondisinya adalah saat ini kamu berada di fase yang lelah di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Kamu sedikit merasa bingung bagaimana caranya menghadapi bulan terakhir di tahun 2020 ini, dan tentunya minggu-minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini sangat menyita waktu dan pikiran kamu. Dan saya yakin dengan timbangan yang ada di dalam diri kamu, kamu bisa menyeimbangkan apa yang ada di dalam diri kamu, dan saya yakin kamu bisa mengantisipasi hal itu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Wands juga. Walaupun dua kartu ini komparasinya sama, ini berarti artinya juga sama. Artinya apa? Satu, ada beberapa poin tapi saya urai satu persatu. Poin yang pertama, kamu harus realistis. Karena apa? Sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi pasti akan pergi. Termasuk di dalam hubungan asmara kamu, khususnya buat yang belum menikah. Sekuat apapun kamu menjaga seseorang, kalau dia memang jatahnya pergi, maka dia akan pergi. Maka dari itu kamu harus bisa punya rasa ikhlas dan legowo yang ada di dalam diri kamu. Tidak semua hal harus bisa kamu kendalikan. Memang terkadang kamu harus beberapa kali merelakan kepergian seseorang, merelakan mengikhlaskan seseorang. Karena apa? Daripada seseorang itu kamu tahan, malah mengakibatkan luka yang cukup mendalam di dalam diri kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sekuat apapun kamu menolak, yang bertahan pasti akan bertahan. Artinya apa? Kamu juga harus bisa melihat sesuatu yang lainnya. Jangan hanya melihat pada satu titik aja. Makanya di sini muncul dua kartu twin, dua kartu kembar. Two of Wands, yang artinya apa? Kamu itu dipaksa untuk melihat sisi yang lainnya. Ada kesempatan yang lainnya loh. Jangan fokus ke satu hal aja dari sisi hubungan asmara. Dan dari sisi pekerjaan, kamu merasa nggak nyaman, merasa nggak enak kerja di situ, merasa pengen berhenti, pengen resign. Tetapi apa yang terjadi? Kamu nggak bisa resign. Karena apa? Karena kebutuhan kamu masih menopang dari situ.
Karena apa? Ketika kamu resign, kamu nggak punya pijakan yang lainnya, kamu seakan-akan bingung. Maka dari itu sifat bingung kamu akan muncul dominan di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 ini. Dan di sisi yang lain, kalau bisa saya katakan kamu hari ini nggak usah minder dengan apapun itu. Nggak usah terlalu ngerasa insecure. Karena apa? Kamu punya banyak kelebihan yang ada di dalam diri kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi kelebihan yang ada di dalam diri kamu itu tertutupi oleh emosi kamu, tertutupi oleh rasa minder kamu. Sehingga apa? Kamu nggak bisa lepas untuk bisa mengeluarkan apa potensi yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu hari ini kuncinya adalah satu, harus percaya diri menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian yang kedua, kamu harus bisa belajar untuk mengikhlaskan, untuk merelakan kepergian seseorang yang memang dia ingin pergi dari kamu. Dan yang ketiga adalah jangan merasa kamu itu nggak bisa. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Dan tentunya masalah yang kamu hadapi saat ini, baik di dalam masalah keuangan yang terus menurun, masalah pekerjaan yang tidak ada kejelasan, maupun masalah usaha serta hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini saya katakan kamu harus bisa dengan mental yang kuat, mental kalajengking untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan tentunya kamu pasti bisa kok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan di hari ini saya doakan semoga hal yang terbaik selalu melingkupi kamu. Oke? Seperti inilah gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu The World. Di sini sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu Sagittarius yang berulang tahun hari ini. Ada Mbak Jenny Lamborghini dan kemudian ada Mbak Evi, kemudian ada Mbak Citra dan kemudian ada Mbak Putri. Selamat ulang tahun buat kamu. Buat kamu yang pengen diucapin bisa tulis di komentar ya. Oke, kita langsung menuju ke pokok pembahasannya. Yang pertama, di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu ini seakan-akan sedang berusaha memfokuskan diri kamu terhadap satu tujuan kamu. Terutama buat kamu yang berwirausaha atau punya usaha sendiri. Kamu sedang terfokus bagaimana di bulan Desember tahun 2020 ini ada proyek yang dimana bisa terjadi dengan segera. Karena apa? Di sini ada kartu Ace of Swords. Kamu ingin segera mengayunkan pedang kamu ini untuk menjalankan usaha kamu. Tetapi di sini masih ada hambatannya. Walaupun apa yang nampak di depan mata itu terasa dekat, tetapi memang ketika belum waktunya, ya memang belum. Kamu hanya bisa melihat, oh ya udah ada di situ. Kamu seakan-akan tersekat oleh kaca. Kamu hanya bisa melihat tanpa bisa memegang. Seperti itu juga kondisi usaha kamu. Makanya kenapa kok di Instagram saya katakan Sagittarius menjadikan bulan Desember ini adalah bulan penghabisan. Karena dia berusaha untuk menyingkirkan sekat-sekat yang membatasi dari sisi usahanya. Karena apa? Usahanya kenapa sedikit kacau? Karena ada sekat yang membatasi. Oleh karena itu dia sedang terfokus untuk menyingkirkan sekat-sekat tersebut. Itu buat kamu yang punya usaha. Dan buat kamu yang bekerja, di sini memang dari tempat kerja kamu sering sekali merasakan sakit hati. Tetapi walaupun demikian, kamu selalu bisa bangkit lagi dari sakit hati yang muncul dari tempat kerja kamu. Karena apa? Memang di sini kamu ada keyakinan bahwa memang ini harus terjadi, ini harus dilalui. Walaupun menyakitkan, tetapi kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kamu. Walaupun sakit hati di tempat kerja kamu masih tetap bisa semangat bekerja dengan ikhlas dan tulus. Pokoknya salut selalu buat kamu. Dan dari sisi keuangan ini yang menarik, memasuki tanggal 11 Desember tahun 2020 secara keuangan harus bisa lebih kontrol lagi. Karena apa? Setelah di awal kemarin pemasukan kamu cukup lancar, tetapi pengeluaran kamu juga cukup besar juga. Di pertengahan bulan Desember tahun 2020 setidaknya sampai besok tanggal 15. Secara pemasukan ada hambatan yang menyumbat. Ibarat kata ada sebuah pipa air, pipanya itu ada kerak-keraknya yang menghambat aliran air. Makanya setetes demi setetes. Nah, seperti itu rezeki kamu. Maka di sini ada kartu The World yang artinya apa? Ketika kamu pengen memulihkan dunia finansial kamu, dunia keinginan kamu, maka kamu harus pakai senjata kamu untuk bisa
menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat dari sisi keuangan kamu. Dan apabila kondisi keuangan kamu kembali lancar seperti apa yang kamu harapkan, tolonglah di bulan Desember ini atur betul kondisi pengeluaran kamu. Jangan sampai cash flow kamu itu berantakan. Apalagi 12-12 belanja online nasional ini yang akan mempengaruhi sisi keuangan kamu. Jangan sampai kamu terlalu boros. Karena apa? Seharusnya kegagalan-kegagalan yang terjadi dari sisi kondisi finansial itu harus bisa kamu jadikan pembelajaran, bukan malah sebaliknya. Memang di sini ketika ada masalah secara keuangan, kamu bisa menerima, tetapi pastikan kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama, terutama dari sisi keuangan kamu, karena ini dampaknya akan vital sekali. Dan kemudian yang terakhir, untuk hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, yang pertama adalah kecurigaan itu mungkin kenapa kok bisa tumbuh? Karena kamu memupuk rasa kecuriga. Ada rasa curiga yang dimana kamu ini masih belum bisa menemukan alasan untuk tidak curiga. Karena apa? Di satu sisi, sikap dan sifat daripada pasangan kamu ini memang mencurigakan. Sehingga mau tidak mau, kamu itu seperti detektif Conan yang selalu mencari celah apa sih yang menyebabkan pasangan kamu itu seperti itu. Karena kamu kayak ngerasa pasangan kamu ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sehingga memang terkadang sesuatu yang ditutup-tutupi ini malah menjadikan konflik yang ada dalam sisi hubungan asmara kamu. Oleh karena itu, keterbukaan secara emosional harus betul-betul ditingkatkan dari sisi hubungan asmara kamu. Dan tentunya kamu pasti bisa kok meningkatkan kemampuan emosional kamu dengan pasangan. Cuman kamu dengan pasangan itu mau atau enggak, itu yang jadi pertanyaan. Oke, kurang lebih seperti ini ramalan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan untuk hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020. Ramalan zodiak hari ini lengkap dan akurat. Buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jika kamu merasa ini cocok, berarti memang buat kamu. Dan apabila kamu merasa ini bertolak belakang buat kamu, berarti energi kamu memang tidak ketarik di dalam pembacaan kali ini. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.